Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Boden Pahit Channel. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan pengalaman kembali kepada teman-teman semua tentang masalah penambahan nutrisi untuk di masa generatif ya teman-teman ya, atau di masa pembuahan. Tapi terlebih dahulu teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan like, komen ya teman-teman ya, dan sebarkan di seluruh media teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini tanaman kita sudah memasuki masa-masa generatif ya teman-teman ya, masa-masa pembuahan. Nih teman-teman bisa lihat, di masa pembuahan ini kita ingin memberikan nutrisi tambahan ya teman-teman ya, khususnya nutrisi atasnya ya teman-teman, untuk biar buahnya nanti lebih lebat ya teman-teman ya. Nah, kemarin punya saya ini banyak yang saya buang ya teman-teman ya, buah batangnya itu saya buang karena mana buahnya itu kurang bagus ya teman-teman ya. Karena juga saya kemarin fokus ke pertumbuhannya ya teman-teman ya, karena di sini cuacanya tidak menentu teman-teman, panas hujan, panas hujan. Hari ini aja beberapa hari juga sudah panas ya teman-teman ya. Nih tanahnya aja sampai kering ya teman-teman ya. Tuh tanahnya sampai kering. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, kebun saya sudah memasuki masa generatif. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips untuk menambahkan nutrisi atasnya ya teman-teman ya, untuk tanaman pare kita ini teman-teman. Nah, juga sudah ada buahnya seperti ini ya teman-teman ya, tapi tidak terlalu banyak karena apa? Karena kemarin saya buang sudah, karena saya fokus di pertumbuhannya ya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita lihat nutrisi apa yang saya berikan kepada tanaman yang memasuki generatif ini, biar buahnya nanti bisa lebat ya teman-teman ya. Kita lanjut, kita review nutrisi apa saja yang saya berikan untuk tanaman saya ini. Nah teman-teman, inilah nutrisi yang saya gunakan untuk menambah daya gedor untuk pembuahan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama-tama saya menggunakan Bio2Grow ya teman-teman ya. Bio2Grow ini sangat bagus untuk di masa pembuahan ya teman-teman ya. Kalau di masa pertumbuhan, Bio2Grow ini biasanya saya kocorkan ya teman-teman ya bersama M21 ya teman-teman ya di lahannya. Di dalam Bio2Grow ini sangat banyak kandungannya ya teman-teman ya, sangat banyak, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yaitu yang lebih menonjolnya ya teman-teman ya, yang saya senangi di sini yaitu hormonnya itu teman-teman. Hormonnya sangat banyak ya teman-teman ya. Ada auksin, ada gibberellin, ada sitokinin, ada kinetin, ada genetin ya teman-teman. Nah, ini sangat bagus juga ya teman-temannya untuk pembesaran buah juga. Nah, untuk menambah gaya gedor biji-biji buah ya teman-teman. Nah, jadi Bio2Grow ini sangat-sangat bagus ya teman-teman ya, untuk di masa pembuahan untuk disemprotkan ke tanaman ya teman-teman ya. Dosis untuk Bio2Grow ini yaitu sekitar 30 mili ya teman-teman ya. 32 mili sampai 40 mili ya teman-teman ya, satu tutup atasnya itu ya teman-teman, atau 1,5 tutup juga nggak apa-apa untuk tangki 16 liter ya teman-teman ya. Nah, keunggulan dari Bio2Grow ini ya teman-teman ya, bisa kita campurkan bersama pupuk mikro, bersama fungisida ataupun insek ya teman-teman ya. Tapi kalau menggunakan Bio2Grow ini jangan dicampur ya teman-teman ya, insek sama fungi sekaligus ya teman-teman ya. Kalau mau insek silahkan dengan insek, kalau mau dengan fungi ya silahkan dengan fungi. Jangan dicampurkan dengan fungi ataupun
insek ya teman-teman ya, sekaligus jangan. Nah, yang kedua saya menggunakan Kalinet ya teman-teman ya. Ini Kalinet yaitu kalium cair ya teman-teman ya. Di sini yaitu fosfatnya juga tinggi ya teman-teman ya, 12,33%, kalsiumnya 13,80% ya teman-teman ya, dan boronnya pun sangat ada ya teman-teman ya di sini. Jadi sangat bagus untuk di masa-masa pembuahan ya teman-teman ya. Nih, dosis yang saya gunakan yaitu sekitar 30 milian juga ya teman-teman ya untuk Kalinetnya. Nah, jadi 25 mili sampai dengan 30 mili ya teman-teman ya dalam 16 liter air. Nah, jadi sangat membantu untuk di masa pembungaan ataupun di masa pembuahan ya teman-teman ya. Untuk pembentukan buah umbi dan biji-bijian ya teman-teman, Kalinet ini sangat bagus, meningkatkan bobot, kualitas rendaman dan daya simpan hasil panen, memperkuat figur tanaman juga teman-teman. Nah, dan selanjutnya saya menggunakan yaitu MKP ya teman-teman ya. MKP ini sangat berperan ya teman-teman ya, monokalium fosfat, yaitu fosfatnya itu ada 52% dan kaliumnya itu sekitar 34% ya teman-teman ya. Sangat bagus untuk di masa pembuahan ya teman-teman. MKP ini sangat-sangat bagus untuk di masa generatif, yaitu di masa pembuahan. Nah, jadi saya selalu menggunakan MKP ini kalaunya di masa pembuahan ya teman-teman ya. Nah, jadi dosis yang saya gunakan untuk penyemprotannya yaitu sekitar 3-4 sendok makan ya teman-teman ya kalau MKP. Kalau MKP untuk 16 liter air. Nah, dan selanjutnya saya menggunakan Gandasil ya teman-teman ya. Gandasil B untuk pembuahan. Nah, jadi Gandasil B ini sangat banyak juga ya teman-teman ya. Sangat banyak juga itu manfaatnya daripada bagi tanaman ya teman-teman. Ini kandungannya pun sangat banyak ya ta. Vitaminnya juga ada, sengnya juga ada, boronnya juga ada, tembaganya juga ada di sini. Jadi sangat-sangat bagus ya teman-teman ya. Saya menggunakan Gandasil B ini. Nah, yaitu untuk biar bunga tidak rontok ya teman-teman ya, saya menggunakan Astonis ya teman-teman ya. Ini Astonis, labelnya semalam kemarin saya buang ya teman-teman ya. Kemarin saya gunakan sudah 1 kali, kali ini saya gunakan lagi, yaitu Astonis ini ya teman-teman ya. Kalau Astonis ini dosisnya sekitar 10-15 mili ya teman-teman ya per tangki 16 liter. Nih Astonis. Nah, dan untuk memacu kepertumbuhannya juga teman-teman bisa tambahkan Ultradap ya teman-teman ya. Kalau yang ini tadi ya teman-teman ya, kalau Gandasil B, Biotogro, MKP, Astonis, Kalinet itu untuk di masa pembuahannya ya teman-teman ya, untuk memacu biar buah itu bisa lebat ya teman-teman ya. Tapi kalau kita imbangi dengan Ultradap ya teman-teman ya, itu akan pertumbuhannya itu akan jalan terus ya teman-teman ya. Ini kandungannya nitrogen dan fosfat ya teman-teman ya, karena sangat bagus untuk di masa pertumbuhan juga ya teman-teman. Nah, saya Ultradap ini saya menggunakan dalam tangki 16 liter itu 3 sendok makan ya teman-teman ya, 3 sendok makan untuk tangki 16 liter. Dan terakhir saya menggunakan magnesium sulfat ya teman-teman ya, magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfat ini sangat berguna bagi tanaman ya teman-teman ya, agar tanaman itu tetap hijau ya teman-teman ya, daunnya itu tidak mudah kuning. Karena apabila tanaman itu kekurangan magnesium, tanaman itu akan cepat menguning ya teman-teman ya, daunnya itu cepat menguning. Nah,
Jadi kita lengkapi dengan magnesium sulfat ini agar apa? Agar bisa tanaman itu hijau royo-royo ya teman-teman ya. Hijau, tetap hijau daunnya. Lihat punya saya ya teman-teman ya. Masih hijau. Nah, banyak teman-teman kemarin sebelum panen daun-daunnya itu juga sudah bisa kuning ya teman-teman ya, karena kekurangan magnesium sulfat ini. Nah, ini saya menggunakan cuman 3 sendok makan juga ya teman-teman ya. Juga 3 sendok makan untuk per tangki 16 liter. Nah, jadi semuanya ini ya teman-teman ya, saya gunakan untuk di masa generatif ya teman-teman ya. Kalaunya Ganda Silbe, MKP, Astonis, Kalinet itu saya gunakan di masa generatif ya teman-teman ya. Dan Bio2Grow ini. Dan kalau magnesium sulfat dan Ultradap itu saya menggunakannya bebas ya teman-teman ya, di masa vegetatif mau generatif juga bisa ya teman-teman ya, karena memacu ke pertumbuhannya ya teman-teman ya. Kemarin punya saya ini sempat itu terhambat pertumbuhannya teman-teman, jadi saya fokuskan untuk di masa pertumbuhannya. Alhamdulillah sekarang teman-teman bisa lihat sendiri kebun saya seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, jadi kita fokuskan untuk di kali ini untuk pembuahannya ya teman-teman ya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang pemberian nutrisi untuk tanaman di masa generatif ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.